Kami selaku Gembala GPDI Immanuel Bobali Siau dan mewakili rekan-rekan Pemerintah Indonesia terus mengupayakan tahap demi tahap menanggulangi virus corona atau COVID-19 melalui vaksinasi. Begitu pula Gereja Pantekosta di Indonesia melalui Majelis Daerah Sulawesi Utara pun melaksanakan program sosialisasi vaksin COVID-19 pada 25 Maret 2021 kemarin di Gedung Gereja GPDI Immanuel Bobali Siau, Kecamatan Siau Timur. Ini pun merupakan program MD GPDI Sulawesi Utara untuk mendukung program pemerintah, di mana para majelis daerah bersama tim pembicara berkunjung ke berbagai kabupaten kota di Sulawesi Utara untuk melaksanakan sosialisasi. Menyikapi upaya penanggulangan COVID-19 melalui pengadaan vaksin dan rencana vaksinasi oleh pemerintah, Majelis Daerah GPDI Sulut menghimbau agar Gereja Pantekosta di wilayah Siau khususnya untuk memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaan vaksinasi. Rombongan yang datang ke Siau pun ada sekitaran 18 orang, di antaranya majelis-majelis daerah, juga pemateri yang akan menjadi narasumber dalam sosialisasi ini. Dengan peserta ialah majelis wilayah, juga gembala-gembala beserta ibu-ibu rohani, yang nantinya hal-hal yang mereka dapatkan dalam sosialisasi ini pun akan diteruskan kepada jemaat-jemaat yang ada. Selain itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Evangelian Sasingan, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Heri Lano, menyampaikan dalam sambutannya bahwa dari pemerintah daerah pun mengapresiasi kehadiran dari GPDI Sulawesi Utara yang boleh melayani juga membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Lebih lanjut, ia menghimbau agar masyarakat juga warga gereja agar tak perlu takut untuk divaksin. Beliau pun mengharapkan agar semua pimpinan-pimpinan gereja dapat mensosialisasikan kepada warga gereja untuk menerima vaksin COVID-19 dalam rangka mencegah penyebaran virus corona serta mendukung program pemerintah. Apresiasi dan terima kasih dari Majelis Daerah Provinsi boleh hadir bersama dengan kami membantu pemerintah memberikan sosialisasi, karena mungkin kalau pemerintah berbicara tentang bantuan kadang-kadang lupa sambilan, tapi kalau sesama hamba Tuhan pasti yakin. Dan saya harus menyampaikan karena saya sudah mengalami. Tidak perlu ada kekhawatiran, jadi ada reaksinya, tapi bagi saya tidak ada reaksi apa-apa. Saya karena setelah divaksin itu 30 menit wajib ada di situ. Ditanya oleh dokter, ada reaksi apa? Saya bilang saya tidak ada reaksi apa-apa. Nyut-nyut pun di sini tidak ada. Ada lain ada nyut-nyut, kemudian ada yang merasa lapar. Tapi bagi saya tidak ada. Jadi normal, aman-aman saja. Asalkan sebelum divaksin kita selaku orang yang percaya membantu Tuhan membantu orang tua, pasti Tuhan yang baik. Jadi ini perlu disampaikan kepada semua umat supaya kalau sudah jadwalnya divaksin tidak perlu ragu. Sebagai tuan rumah,
Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Bebali Siau, Pendeta Siska Sumolang Kambei pun menyambut baik kehadiran dari para majelis daerah, juga pemateri pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, juga beserta dengan gembala dan Bapak Ibu rohani serta semua yang boleh datang dan hadir mengikuti sosialisasi vaksinasi COVID-19 ini. Kami selaku Gembala GPDI Immanuel Bebali Siau dan mewakili rekan-rekan majelis wilayah yang ada di Pulau Siau ini, baik majelis wilayah 106 Siau 1 dan wilayah 107 Siau 2, kami mengucapkan selamat datang buat pimpinan-pimpinan kami Majelis Daerah Sulawesi Utara dan rombongan yang kurang lebih berjumlah 18 orang yang sudah tiba dari kemarin hari di Pulau Siau ini, datang di tempat ini untuk melayani kita semua. Dan untuk itu kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Heriano SE MM MPH. Kami mengucapkan selamat datang juga kepada Sekretaris Camat Siau Timur Ibu Wijaya Elsa Leho, Sarjana Hukum. Pendeta JK Awan yang adalah ketua tim pun mengapresiasi sambutan sosialisasi yang begitu baik dan positif dari pemerintah daerah Kabupaten Sitaro, juga majelis wilayah di Siau 1, Siau 2 beserta warga gereja terkait dengan vaksinasi COVID-19, sehingga memotivasi para tim untuk lebih giat lagi dalam menjalankan sosialisasi. Saya Pendeta Edi Kawan. Di majelis daerah saya sebagai Biro Pendidikan dan Pengajaran. Maka dalam tim ini saya salah satu pimpinan untuk memimpin tim sosialisasi COVID-19 dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan kami sudah berkunjung di beberapa kabupaten, kota, dan kami berada di Siau ini sudah ke yang ke-12. Dan kami melihat sambutan sini cukup baik untuk kita, bahkan sambutan untuk sosialisasi cukup baik, sehingga pemahaman atau tanggapan yang keliru tentang COVID-19 ini, umpamanya ada yang takut disuntik, takut sakit, dan terlebih menyangkut soal pemahaman bahwa dia berpikir nanti ini ada antikrisnya, ada chips yang membahayakan. Tapi setelah dijelaskan, kami lihat bahwa bisa baik dan mereka telah menerima dengan senang hati, sehingga segala keraguan-raguan yang tadinya mereka ragu sekarang mereka tidak ragu lagi. Jadi kami lihat responnya sangat baik dari peserta-peserta yang ada di Siau. Dan selesai sini kami akan lanjut ke Tagulandang, ya, untuk Tagulandang dan Biaro. Untuk Tagulandang hal yang sama akan kami sampaikan. Begitu. Sambutan dari ASN 1 tadi sangat positif sekali, bahkan lebih memotivasi kami untuk lebih giat lagi dalam menjalankan sosialisasi ini. Karena sambutannya tadi menunjukkan bahwa benar-benar juga beliau sangat mengharapkan supaya masyarakat hilang keraguan-raguan dan kekhawatiran soal vaksinasi ini. Beliau pun berpesan kepada masyarakat supaya bisa menerima dengan baik vaksinasi yang diberlakukan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah juga dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pesan kami supaya bisa menerima dengan baik dan tidak lagi ragu, tidak khawatir untuk disuntik, dan
Dengan mereka menyambut baik, maka kami juga bisa membantu pemerintah untuk membuat putus COVID-19 sehingga semua dalam keadaan yang sehat. Dalam sosialisasi ini pun dijelaskan mengenai latar belakang timbulnya virus corona beserta perkembangan virus corona sampai tahap vaksinasi. Juga ada peranan gereja dalam mengedukasi jemaatnya mengenai manfaat vaksinasi COVID-19 ini dengan pemateri-pemateri diantaranya Pendeta Reki Kambe yang adalah seorang praktisi dan pemerhati IT, juga Pendeta Jeffrey Sumaiku yang adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Bitung, ada Pendeta David Araro sebagai Ketua Rumah Murid Kristus, juga Pendeta Mirakel Awi yang adalah Kepala Sekolah Alkitab Langowan. Menurut penuturan dari Pendeta David Araro sebagai Ketua Rumah Murid Kristus Bitung, juga Gembala GPDI Wilayah Bitung yang menjadi pemateri di saat itu, mengatakan bahwa total warga masyarakat yang sudah divaksinasi masih kurang. Untuk itu pun dia mengharapkan keikutsertaan dari seluruh masyarakat yang menjadi sasaran utama untuk divaksinasi. Sempat muncul pemberitaan bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan hoax mengenai vaksinasi COVID-19. Beliau pun menampik bahwa mereka mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia, di mana mereka membantah bahwa vaksinasi itu adalah hasil dari suatu virus yang dikembangkan dan direncanakan untuk menghancurkan dunia. Memang itu sempat muncul dalam berita. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kami memegang informasi yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia, di mana mereka membantah bahwa itu adalah hasil suatu virus yang dikembangkan dan direncanakan untuk menghancurkan dunia. Karena virus corona itu bukan, sudah saya katakan tadi, sudah ada sekitar 4 jenis. Sehingga yang muncul penjelasan dari bidang kesehatan yang menangani itu bahwa virus ini dia dari menular melalui inang yang didapat di sana melalui yang katanya dari kelelawar. Kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena Badan Kesehatan Dunia sudah mengatakan kalau itu tidak karena suatu rekayasa. Beliau pun menambahkan bahwa vaksinasi ini pun sudah melalui tahap uji klinis dan aman untuk diberikan kepada warga masyarakat yang ada. Kedua, kenapa di bawah 18 tahun tidak boleh divaksin? Untuk supaya vaksin itu bisa lolos dipergunakan itu harus melalui uji klinis. Jadi kita selalu berkembang progresif. Jadi nanti akan terus berubah. Jadi semua aturan-aturan itu akan terus berubah. Dulu negara cuma 180 batas. Sekarang 180 karena apa? Hasil yang didapatkan dari penelitian, di bawah sampai 180 ternyata. Pendeta Reki Kambe yang adalah praktisi dan pemerhati IT juga merupakan salah satu pembicara dalam sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang ditinjau dari sudut teknologi. Beliau memberikan pemahaman kepada para hamba Tuhan bahwa vaksin tidak ada kaitannya dengan antikris dan tidak ada kaitannya dengan simbol 666 yang merupakan lambang atau simbol dari antikris. Dalam mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 ditinjau dari sudut teknologi. Nah, sekarang teknologi itu sudah berkembang sedemikian canggih. Kecanggihan teknologi ini bahkan sudah sampai ke tangan dari kita semua. Dalam hal ini smartphone, ya. Nah, sekarang banyak sekali beredar atau banyak sekali tersebar isu bahwa vaksinasi itu adalah kepanjangan tangan dari antikris, sehingga
banyak dari warga gereja juga hamba-hamba Tuhan menolak divaksin. Nah, kami memberikan pemahaman kepada para hamba-hamba Tuhan yang akan mereka teruskan kepada jemaat yang memberikan informasi bahwa vaksinasi itu tidak ada kaitannya dengan antikris, atau vaksinasi itu tidak ada lambang atau simbol 666 yang merupakan lambang atau simbol antikris. Vaksinasi itu memang untuk para masyarakat, ya, untuk supaya terbentuk imun tubuh, ya. Dan dalam kaitan antikris, kita sudah paparkan tadi bahwa tidak ada yang namanya antikris di dalam vaksin tersebut. Jadi secara kajian teknologi, apakah itu ada chip, apakah itu chip antikris, itu tidak ada, ya. Tidak terbukti, dan itu hanya hoax saja, ya. Sehingga semua warga gereja, apakah itu jemaat, apakah hamba-hamba Tuhan, layak untuk divaksinasi, ya. Layak untuk menerima vaksinasi karena itu untuk kesehatan pribadi, bahkan untuk kesehatan komunitas. Sehingga apabila sudah terbentuk herd immunity atau kekebalan imunitas, sehingga diharapkan virus COVID-19 ini akan berakhir dengan vaksinasi. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekian. Pendeta Paul Saerang selaku Wakil Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Utara dalam sambutannya pun menyampaikan bahwa untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah tentang pelaksanaan vaksinasi virus corona, untuk itulah dilaksanakan sosialisasi vaksin COVID-19 ini. Beliau pun menyampaikan bahwa dengan adanya sosialisasi terkait vaksinasi ini pun maka akan meyakinkan dan menghilangkan keraguan kepada warga gereja, khususnya yang ada di lingkup GPDI di wilayah Siau 1 dan Siau 2. Haleluya. Yang hormati organisasi dan Mengenai sosialisasi vaksinasi yang digagas oleh pimpinan gereja dari Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara, menurut penuturan salah satu hamba Tuhan Pendeta Julius Porong, menyampaikan bahwa menurutnya ini adalah suatu kebutuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang selama ini bertanya-tanya tentang legalitas vaksin dalam pandangan teologi. Tentang vaksinasi COVID-19 yang digagas oleh pimpinan gereja kami, dalam hal ini Majelis Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Gereja Pantekosta di Indonesia, dan ini adalah satu kebutuhan untuk kami hamba-hamba Tuhan yang selama ini memang agak bertanya-tanya tentang legalitas vaksinasi ini dalam pandangan teologis. Dan hari ini setelah ada penjelasan baik dari sisi IT, sisi kesehatan, dan terlebih dari sisi teologis, dan ternyata memang ini hal yang luar biasa, dan tentunya sebagai tokoh agama yang adalah mitra pemerintah. Pada perkembangannya, banyak beredar informasi yang meragukan soal vaksinasi COVID-19 ini di tengah masyarakat, sehingga efektivitas vaksinasi pun dinilai masih kurang. Dari hal itu, kiranya sosialisasi yang dilaksanakan ini dapat mengklarifikasi kepada masyarakat yang juga adalah warga gereja agar tidak mudah percaya pada berita hoax yang tidak benar beredar di kalangan masyarakat. Dan harus diakui bahwa vaksinasi yang telah dilegalkan oleh pemerintah ini pun telah melalui tahapan-tahapan uji klinis dan lainnya, sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat dengan aman juga halal.